Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukru lillah. Ma'asyiral mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Ada satu hal yang cukup penting untuk dibahas, yakni apakah i'tikaf boleh dilakukan di rumah. Mari kita ikuti uraiannya. Ma'asyiral mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Menurut Huzaifah dan Sa'id bin Musayyab bahwa tidak sah i'tikaf kecuali di masjid atau di 3 masjid, yaitu di Masjidil Haram, yang kedua di Masjid Al-Aqsa, dan yang ketiga adalah di Masjid Nabawi. Beliau membatasi i'tikaf hanya boleh dilakukan pada 3 masjid itu saja. Adapun pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i, juga Imam Abu Hanifah, juga pendapat As-Sawri, dan juga di dalam pendapat mazhab Imam Malik, sifatnya lebih umum, yaitu bahwa masjid boleh dipergunakan untuk beriktikaf. Kemudian juga ada pendapat menurut Ibnu Abdul Hakam dari Imam Malik bahwa tidak sah i'tikaf kecuali dilakukan di masjid yang ditempati atau dilaksanakan juga di situ salat Jumat. Nah, ini satu pendapat tersendiri. Dan namun pendapat yang paling kuat atau jumhurul ulama berpendapat bahwa i'tikaf boleh dilakukan di masjid manapun, meskipun dia melakukan i'tikaf di masjid yang tidak jami', yaitu yang tidak dilaksanakan salat Jumat di situ, maka keluarnya dia dari masjid tersebut untuk melaksanakan salat Jumat di masjid yang lain tidak membatalkan daripada niat i'tikafnya. Ya, tidak membatalkan daripada i'tikafnya tersebut. Kemudian menurut ijma' ulama bahwa syarat i'tikaf adalah di masjid. Ya, jadi tidak bisa kita melakukan i'tikaf di musalla, karena antara musalla, langgar, surau itu berbeda ya, dengan masjid. Nah, kita sudah pernah jelaskan itu perbedaan antara langgar, surau atau musalla dengan masjid. Ya, jadi i'tikaf dilakukan di masjid, tidak mesti masjid jami', tapi dia dibina, dibangun dengan niat awal adalah untuk masjid. Ya, di antara perbedaan antara masjid, surau, langgar, dan musalla, yaitu bahwa di masjid seorang yang junub, seorang yang dalam keadaan nifas atau haid dilarang untuk berdiam di dalam masjid. Sedangkan musalla, langgar, surau, bagi orang yang junub, bagi orang yang haid, bagi orang yang nifas, tidak dilarang mereka untuk berdiam di situ. Dahulu para ulama-ulama kita, terutama di Indonesia ini, kenapa mereka membangun langgar, surau, ya, musalla? Itu tujuannya adalah sebagai tempat pendidikan juga, sebagai tempat dakwah. Sehingga ketika mereka menyampaikan tentang kajian-kajian keilmuan, maka wanita-wanita yang dalam keadaan haid sekalipun masih dapat mengikuti kajian tersebut. Itu di antara niat para ulama kita terdahulu membangun musalla-musalla. Ya. Nah, kemudian ya memang tidak ada batasan ukuran bahwa kalau musalla kecil, kalau masjid harus besar, enggak, ya. Bahwa bisa saja masjid itu kecil, lebih kecil dari musalla. Yang penting tergantung kepada awal binanya, niatnya diperuntukkan untuk apa. Kemudian bahwa larangan bersetubuh hanya berlaku apabila i'tikaf dilaksanakan di masjid. Apabila i'tikaf dilaksanakan selain di masjid, maka larangan tersebut tidak berlaku. Ya, seperti pendapat Imam Abu Hanifah. Nah, ini pendapat Imam Abu Hanifah adalah perempuan bisa beriktikaf di tempat atau musalla dalam rumahnya. Jadi bagi perempuan, bukan bagi laki-laki, bahwa perempuan diperbolehkan untuk iktikaf di rumahnya atau di musallahnya. Hal ini sesuai dengan riwayat sahih yang menyebutkan bahwa sebaik-baik tempat
salat bagi perempuan adalah di rumahnya. Bahkan terutama di zaman sekarang ini, ya, di dalam kitab Kifayatul Akhyar disebutkan bahwa lebih-lebih di zaman sekarang ini bagi wanita itu lebih utama mereka sholat di rumahnya. Bahkan dikatakan di sini, jika ada orang yang menganjurkan wanita untuk sholat di masjid, maka orang itu tanda bahwa orang tersebut kurang di dalam keilmuannya. Sebab di dalam riwayat-riwayat, termasuk apa yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah, di zaman beliau saja, beliau mengatakan kalaulah Rasul SAW hidup di zaman beliau, maka Rasul SAW akan melarang ini wanita-wanita untuk pergi ke masjid. Apatah lagi di zaman sekarang ini, zaman yang penuh fitnah, ya, zaman yang penuh dengan di mana wanita-wanitanya banyak yang membuka dan mengumbar daripada auratnya. Kemudian ma'asyiral mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah, dalilnya adalah wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid, surah Al-Baqarah ayat 187. Janganlah kamu mempergauli istrimu sedangkan kamu beriktikaf di masjid. Nah, iktikaf di masjid, ya, jadi bukan di dalam rumah. Sehingga seseorang jika dia beriktikaf di masjid, kemudian dia memiliki keperluan di rumahnya, kemudian dia kembali ke rumahnya hanya untuk memenuhi kebutuhannya saja, misalnya untuk makan, mengambil makanan atau keperluan yang lain, kemudian dia balik lagi ke masjid, maka niat iktikafnya tidak batal. Tapi jika dia keluar dari masjid, meskipun dia keluar dari masjid, tapi dia belum selesai daripada iktikafnya, lantas dia mensetubuhi istrinya di rumahnya, maka iktikafnya menjadi batal. Ya, maka iktikafnya menjadi batal. Kemudian bahwa sebagian ulama, ya, di dalam dalil memandang di dalam pendapat dalil surah Al-Baqarah 187 ini, para ulama mengatakan ini adalah khitab, ya, sedangkan sebagian lagi tidak memandangnya sebagai khitab, ya, bahwa khitab bahwa i'tikaf harus dilaksanakan di masjid. Kemudian adapun ulama yang mengatakan bahwa i'tikaf harus dilaksanakan hanya pada 3 masjid tersebut saja, atau ada pendapat ulama yang mengatakan bahwa i'tikaf harus dilakukan pada masjid jami, maka pendapat ini tidak lain tidak bukan tujuannya adalah agar i'tikaf yang dilakukan orang tersebut tidak terputus. Ya, dengan apa? Dengan keluar untuk menjalankan daripada ibadah Jumat. Namun pendapat yang paling sahih dalam hal ini bahwa seseorang tidak batal daripada i'tikafnya, tidak terputus daripada i'tikafnya kalau dia keluar dari masjid yang tidak ada Jumat di situ menuju ke masjid yang ada Jumatnya. Kemudian perbedaan pendapat tentang i'tikaf orang perempuan, ya, disebabkan adanya pertentangan antara qiyas dan juga hadis, ya, di mana ada hadis sahih yang diriwayatkan bahwa Hafsah dan juga Aisyah, Zainab istri-istri Rasulullah SAW minta izin kepada Rasulullah SAW untuk i'tikaf di masjid. Maka beliau mengizinkan setelah bilik-bilik mereka terpasang, ya, di dalam masjid. Ya, maka ya karena posisinya sudah di dalam masjid. Nah, oleh karena itu, ya, maka dalam hal ini kita bisa fahami bahwa seorang wanita boleh i'tikaf di masjid jika ditemani dengan mahramnya. Ma'asyiral mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah. Sebetulnya kita tidak perlu memperdebatkan atau mengambil pendapat yang lemah ini, sebab pendapat ini khusus bagi perempuan sehingga tidak pantas untuk kita ambil dan kita gunakan bagi kaum bapak, kaum laki-laki. Seharusnya yang kita bahas adalah apakah boleh i'tikaf dilakukan di teras masjid. Sebab masjidnya dikunci, maka bolehkah i'tikaf dilakukan di teras masjid? Nah, ketahuilah ma'asyiral mustami'in mustami'at rahimani wa rahimakumullah, di dalam kitab Kifayatul Akhyar
disebutkan bahwa serambi masjid adalah termasuk daripada masjid, ya, bagian daripada masjid menurut pendapat kebanyakan daripada ulama. Ya, yang dinamakan rahbah, ya, atau serambi ialah ruangan di luar masjid yang berhubungan dengan masjid dan dipagari, yang difagari. Ya. Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Abdissalam, dan pendapat ini dibenarkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Nah, oleh karena itu, ya kalau masjidnya dikunci, masjidnya digembok, masjidnya nggak boleh iktikaf, sudah iktikaf di teras masjid, karena kita mengambil pendapat bahwa teras masjid adalah bagian daripada masjid. Namun juga, ya, tidak perlu risau bagi orang yang memang biasa iktikaf. Ya, tidak perlu risau. Ya, kita kan jarang-jarang iktikaf. Paling iktikafnya ya kalau pas lagi sholat Jumat atau pas lagi ya sholat berjamaah, sebentar itu saja iktikafnya. Di antara kita jarang sekali yang iktikaf berhari-hari begitu ya. Nah, namun bagi orang yang memang biasa melazimkan iktikaf berhari-hari di masjid, maka tidak usah khawatir bahwa Nabi SAW di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, bahwa Nabi bersabda, "Idza maridal 'abad aw safara kutiba lahu ma kana ya'malu muqiman sahihan." Nabi menyatakan bahwa jika seseorang hamba itu sakit atau dia di dalam perjalanan, maka orang tersebut mendapatkan ganjaran amal sebagaimana dia dulu melakukan amal di dalam keadaan dia mukim dan di dalam keadaan dia sehat. Nah, jadi ya, tidak usah khawatir ya, soal iktikaf ini. Ya, silahkan yang mau iktikaf bisa iktikaf di serambi masjid. Ya, kemudian yang perempuan iktikaf di rumahnya. Kemudian yang biasa iktikaf berlama-lama juga jangan khawatir, sebab Nabi SAW sudah memberikan jaminan orang tersebut akan tetap mendapatkan ganjaran iktikaf meskipun dia tidak melaksanakan iktikaf di kondisi saat ini. Mudah-mudahan dapat kita ambil pelajarannya dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab.